Ya, kembali dengan aku Bima Nugra di Komisi Podcast Kristen, dan di episode season keempat, episode ke-6 ini, ya harusnya ke-6 ya, episode ke-6 ini aku akan membagikan perenunganku dari salah satu kisah di Injil Yohanes, yaitu yang ya harusnya terkenal juga ya, yaitu tentang kisah perempuan yang bersinah, teman-teman. Nah, ini jadi latar belakang singkat dari episode podcast hari ini. Jadi kemarin tuh di hari Rabu kalau nggak salah ya, Selasa, tiba-tiba salah satu dosenku namanya Pak Irwan ngomong gitu. Ini ketemu di jalan aja gitu teman-temannya. Dia bilang ini ada pelayanan nih di penjara yang tiba-tiba gereja yang dihubungi itu tiba-tiba nggak bisa, lalu minta STT saat untuk melayani. Terus beliau menawarkan pelayanan ini ke aku gitu. Mau nggak, bisa nggak untuk pelayanan gitu untuk di penjara ini ya, jadi persekutuan penjara. Pelayanannya besok. Jadi hari ini aku pengen sharing dulu sebagai juga episode ke-6 di podcast Komisi Podcast Kristen. Sebelum aku bawain besok di di perenungan itu ya, di penjara itu tapi lewat Zoom sih. Jadi bukan datang langsung gitu ke penjaranya. Nah, aku membawakan dari ini ya, kisah Injil Yohanes 7 ayat 53 sampai Yohanes 8 ayat 1 sampai 11, 1 sampai 11 gitu. Nah, ini sebenarnya kalau secara ini ya teologis teman-teman ya, ada perdebatan gitu ya, bilang memang kisah ini tidak ada di manuskrip asli Injil Yohanes, yang bukan manuskrip asli manuskrip yang terpercaya, salinan-salinan kuno yang terpercaya tidak menyertakan ini gitu ya. Tapi sekali lagi aku tetap percaya dalam firman Allah, dan juga dia ada di dalam kanon Alkitab, dan Alkitab LAI terjemahan baru menyertakan kisah ini gitu ya. Dan memang kisah ini sama sekali tidak bertentangan dengan apa yang diajarkan Alkitab secara keseluruhan. Maka dari itu aku tetap yakin dan bisa menyampaikan ini sebagai sebuah kebenaran firman Tuhan untuk kita pegang dan imani bersama gitu teman-teman. Ya, ini sebuah introduksi singkat. Jadi secara ya aku perlu juga sih untuk sampein ini, bahwa ya memang kisah ini di dalam akademis Kristen ya, dunia akademi Kristen memang disputable gitu ya, bisa dispute itu dipertentangkan gitu ya, karena ini asli nggak naskahnya, ini ada nggak, beneran nggak ini, atau ditambahkan kemudian ya, itu perdebatan para sarjana biblika ya, sarjana Alkitab itu. Tapi intinya ini adalah firman Allah, dan aku memegangnya, dan aku percaya bahwa ini firman Allah yang juga bisa disampaikan sebagai sebuah kebenaran Alkitab ya, sebagaimana ya bagian-bagian lain juga bisa disampaikan sebagai firman Allah gitu. Karena seluruh Alkitab adalah firman Allah, itulah kepercayaanku gitu. Nah teman-teman, ada beberapa hal yang pengen aku bagiin gitu ya teman-teman, yang mengenai kisah di Injil Yohanes 8 ini tentang perempuan yang berzina. Ini ya teman-teman, ini bagiku sebuah kekayaan yang luar biasa. Bukan kekayaan, tapi sebuah kisah yang luar biasa yang menampilkan Tuhan Yesus Kristus itu sebagai Allah yang benar-benar mengasihi dan mengampuni dosa manusia, sekalipun dosa itu terlihat begitu menyeramkan, terlihat begitu kotor, dan di tengah segala kondisi orang-orang yang mendakwa perempuan yang berzina ini gitu teman-teman. Nah teman-teman, kita perlu memahami juga bahwa orang yang berzina ini, perempuan yang berzina ini, memang secara hukum Taurat yang dikatakan oleh para pendakwanya ini ya, yaitu orang-orang yang kalau disebutkan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, membawa kepada Yesus, ayat 3, Yohanes 8:3. Seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina, maka mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Nah teman-teman, memang harus mengakui bahwa hukum Musa itu, yaitu Taurat itu ya, memang memerintahkan hukuman mati bagi orang-orang yang kedapatan berzina demikian gitu. Kalau teman-teman lihat di Ulangan Imamat 20 ayat 10 ya. Aku bacain Imamat 20 ayat 10. "Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia,
pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Tapi lihat ya teman-teman ya, kalau kita baca Imamat 20, mereka hanya membawa si perempuannya aja. Kalau berzina ya pasti sama laki-lakinya ya, dua orang yang melibatkan dua pribadi ya, dua orang. Tapi anehnya mereka tuh hanya membawa si perempuan. Bener sih, memang dihukum mati sih kalau berbuat zina, tapi bukan hanya perempuannya doang, juga laki-lakinya dong. Kalau kita mau setia dengan hukum Tauratnya. Nah, tapi mereka hanya bawa yang bawa yang perempuan aja. Dan mereka ingin mencoba Yesus menunjukkan apa teman-teman? Ini motifnya ini nggak murni. Motifnya itu nggak murni dan memang kalau kita baca bahwa ya di ayat 6 ya, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia ya. Kita udah akhirnya bisa ketahuan ya bahwa yang mereka lakukan bukanlah sebuah untuk menegakkan keadilan, tapi ingin mencobai Yesus. Dengan membuat sebuah dilema gitu ya teman-teman ya, bahwa Yesus ini kan terkenal sebagai orang yang mengasihi para pendosa. Tetapi di hukum Taurat, para pendosa seharusnya dihukum. Nah mereka pengen nih, wah dijebak nih Yesus nih. Kalau dia menghukum dengan hukuman mati, berarti dia tidak mengasihi pendosa ini. Lalu yang kedua ya, alasan lain, kalau Yesus memang memerintahkan dan menyetujui untuk dihukum mati, dia secara tidak langsung juga melanggar hukum Romawi, karena hukum Romawi tidak memperbolehkan hukuman mati dilakukan oleh orang Yahudi. Dijebak juga tuh. Tapi kalau Yesus bilang, oh enggak, dia jangan dihukum. Berarti Yesus melawan Taurat. Lihat ya teman-temannya, dilema yang coba dibuat oleh para pendakwa ini, yaitu ahli Taurat dan orang Farisi ini, untuk menjebak Yesus dan akhirnya mencari-cari kesalahan Yesus. Tetapi ya luar biasanya, di tengah kondisi yang demikian, Yesus malah membalikkan jebakan mereka menjadi sesuatu yang malah mendemonstrasikan kasihnya kepada si perempuan yang berzina ini, teman-teman. Teman-teman, Yesus tidak menjawab jebakan-jebakan mereka ini, pertanyaan-pertanyaan mereka. Gimana guru? Dihukum atau enggak? Yesus diam aja. Kalau kita baca di Injilnya ya, Yesus cuma membungkuk dan menulis di tanah. Menunjukkan bahwa dia nggak pusing dengan ocehan si para pendakwa ini ya teman-teman ya. Dan Yesus menunjukkan apa teman-teman? Dia berkata akhirnya setelah sepertinya didesak oleh orang-orang banyak ini ya. Dia bilang, siapa yang tidak berdosa hendaklah dia melempari batu perempuan yang berzina ini pertama kali. Di ayat yang ke-7 ya, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Ya tentu Yesus tidak menunjukkan sedang berbicara bahwa untuk melakukan hukum Taurat kamu harus sempurna ya, juga nggak ada yang bisa juga, dan akhirnya tidak ada yang menghukum juga gitu kan. Kalau semuanya dasarnya misalkan gini ya, benar-benar orang ini kedapatan bersalah dan secara hukum dinyatakan sah untuk dihukum mati. Ya nggak ada juga yang bisa melempari batu kalau Yesus bilang yang pertama yang tidak berdosa, tidak pernah berdosa yang melempari batu pertama kali kepada orang yang dinyatakan bersalah ini. Ya nggak akan ada juga yang bisa melempari batu dan akhirnya hukumnya juga tidak terlaksana gitu ya teman-teman. Tapi maksudnya bukan itu. Tapi Yesus ingin menunjukkan bahwa motivasi hati kalian tuh juga nggak murni loh. Motivasi hati kalian tuh juga kacau juga gitu loh. Kalian tidak cocok untuk membawa orang ini dengan segala motivasi kotormu itu kepadaku untuk dihukum mati. Kayak tadi ya teman-teman yang aku udah bilang ya, perempuannya aja yang dibawa. Dan mereka sekali lagi bukan untuk demi hukum dan demi keadilan mereka membawa perempuan yang berzina ini, tapi demi menjebak Yesus. Tapi inilah keindahannya ya teman-teman. Yesus dengan segala hikmatnya dia tidak menggubris semua ocehan itu, tapi dia hanya bilang beberapa kata aja. Siapa yang tidak berdosa hendaklah dia melempari batu pertama kali. Dan inilah hati nurani orang-orang ini bekerja gitu ya teman-teman ya. Lalu di ayat yang ke-9 ya, tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Teman-teman, aku pernah mendengar penafsiran dari ayat ini. Aku udah lupa dari yang mana ya, dari siapa juga aku udah lupa. Tapi intinya ini ada orang yang
menafsirkan ayat ini bahwa di ayat yang ke-9 ini wajar kalau orang-orang itu pergi, yang pendakwa-pendakwa itu pergi semuanya dan meninggalkan Yesus dan si perempuan yang berzina ini. Dan seharusnya kalau Yesus pun berdosa, dia pun akan pergi mengikuti para pendakwa ini dan berkata, ya bukan maksudnya mengikuti mereka karena dia sadar bahwa dia orang berdosa juga. Kenyataan bahwa Yesus tetap tinggal di tempat bersama dengan tetap tinggal bersama perempuan yang berzina itu menunjukkan apa, teman-teman? Menunjukkan bahwa dia tidak berdosa dan dia layak untuk menghukum perempuan ini, teman-teman. Karena apa? Karena dia Tuhan. Dialah orang pribadi yang perempuan berzina ini melakukan kesalahan. Karena dia Allah. Dia Yesus Kristus, Allah manusia itu. Dialah yang layak berdiri dan melempar batu pertama kali kepada perempuan itu. Dialah yang paling layak, teman-teman. Tapi luar biasanya Yesus tidak melakukan itu, teman-teman. Dia berkata apa, teman-teman? Ayat yang ke-10. Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Ayat 11 berkata, tidak ada Tuhan. Yesus pun menjawab, aku pun tidak menghukum engkau. Aku pun tidak menghukum engkau. Orang yang paling layak untuk melempari batu pertama kepada perempuan ini, dia tidak mengambil kesempatan itu, dia tidak melakukan itu, tetapi dia berkata sesuatu yang mungkin sangat berbeda dengan apa yang diharapkan para pendakwa-pendakwa itu sebelumnya. Aku pun tidak menghukum engkau. Ya teman-teman, apakah dengan demikian Yesus menganggap remeh dosa perzinahan? Tentu sama sekali tidak ya teman-teman ya. Di sepanjang Alkitab, dan Yesus pun bilang, bahkan orang yang tidak berzina secara fisik, tapi dia berzina dalam hatinya, itu sudah disebut berzina. Jauh lebih keras bahkan Yesus tentang dosa ini. Tetapi sekali lagi Yesus ingin menunjukkan pengampunannya, dan dia tetap menganggap dosa ini sebagai sesuatu yang sangat serius, sehingga dia berkata, dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Menunjukkan bahwa dosa ini adalah sesuatu yang sangat serius di hadapan Tuhan. Dan di Yohanes 3:17 juga dikatakan bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk menghakimi dunia. Kalau kita baca Yohanes 3:17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Lewat apa? Dosa yang serius ini, teman-teman, tetaplah dosa yang serius. Perzinahan adalah dosa yang menjijikkan dan mengerikan. Dan Allah sama sekali tidak mengambil sikap meremehkan dosa ini. Tetapi karena dosa ini sangat serius, makanya dia perlu mati di atas kayu salib demi menebus dosa kita. Dia memilih jalan salib, mengosongkan dirinya, supaya perempuan yang berzina ini bisa menerima perkataan yang tadi, aku pun tidak menghukum engkau. Aku pun tidak menghukum engkau. Karena hukuman itu sudah aku tanggung. Nanti kelak ketika aku digantung di atas kayu salib. Karena sekali lagi pas cerita ini Yesus belum digantung di atas kayu salib. Dan hari ini pun teman-teman, Yesus seperti juga, bukan seperti ya, aku pikir Yesus pun berkata hal yang sama kepada kita yang sedang ada dalam kondisi yang mungkin seperti didakwa juga, bukan oleh manusia mungkin, tapi bisa jadi manusia. Tapi mungkin oleh perkataan iblis, setan yang berkata, kamu dihukum. Kamu tidak punya pengharapan karena kamu sudah melakukan dosa A, B, C, D, E. Menurut Alkitab, kamu layak dihukum mati. Benar, layak dihukum mati. Tapi bukan berhenti di sana. Mungkin orang-orang juga berkata kepada kita, oh kamu sudah melakukan ini. Kayaknya kamu ya auto neraka dah. Gak mungkin. Suci banget. Kalau kamu bisa berubah. Sok suci dikatakan misalkan. Padahal kita mau berubah gitu. Udah lah gak usah. Tuhan mana yang mau terima kamu yang kayak begini. Kita didakwa sepertinya ya teman-temannya oleh berbagai suara-suara seperti ini. Dan akhirnya kita kehilangan harapan dan kita tak berdaya sebagaimana
perempuan yang berzina ini gitu ya. Sekali lagi teman-teman, dosa kita itu benar-benar loh teman ya. Teman-teman ya, Roma 3:23 bilang semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, upah dosa ialah maut. Itu benar 100%. Tetapi ya ini iblis, orang-orang yang tidak mengenal Kristus, yang mendakwa kita, mereka tuh hanya mengambil sebagian aja. Mereka hanya berkata kamu berdosa tanpa melihat Injil Allah itu. Maka dari itu teman-teman, kita perlu bukan hanya mendengar suara dari luar itu, tapi mendengar yang terutama suara Kristus. Bahkan aku harus ngomong, kita bukan hanya mendengar tapi menolak, benar-benar menolak suara-suara yang tidak mengagungkan Injil Allah itu gitu. Yang bukan hanya memberikan ya teguran atas dosa, peringatan, tetapi juga pengharapan di dalam Tuhan. Sekali lagi ya teman-teman ya, aku pengen jelas di sini bahwa ada suara-suara yang seperti itu, suara-suara yang menghukum kita, yang membuat kita kehilangan harapan, yang menyalahkan kita. Dan udah selesai, berhenti di sana. Tanpa ada pengharapan, tanpa ada jalan keluar. Itu half truth. Itu setengah kebenaran. Dan itu bukan Injil. Itu suara setan, itu suara iblis. Yang harus kita tolak. Karena apa? Karena Injil berkata, kamu memang berdosa, benar. Kamu orang berdosa, kita semua orang berdosa. Aku dan kamu orang berdosa, benar. Tetapi Kristus menyelamatkanmu. Kristus mengasihi orang berdosa. Kristus memberikan jalan keluar atas dosa. Karena hukuman maut itu yang seharusnya ditimpakan kepada orang berdosa sudah ditimpakan kepada Kristus. Supaya kebenaran Kristus ditimpakan kepada kita sehingga kita dinyatakan benar di hadapan Allah oleh karena Kristus. Dan inilah Injil yang perlu kita pegang. Allah kita membenci dosa. Maka dari itu setiap orang yang percaya kepadanya meninggalkan dosa sebagaimana apa yang dikatakan Yesus Kristus kepada perempuan yang berzina ini. Teman-teman, aku gak tahu ya sekali lagi apa yang teman-teman rasakan dengan pergumulan teman-teman gitu. Semoga kiranya lewat podcast di episode ini teman-teman kembali diingetin bahwa teman-teman bukan tidak punya jalan keluar. Teman-teman punya jalan keluar. Teman-teman punya Kristus. Teman-teman datang kepada Dia, nyatakan segala pergumulan dosa teman-teman, nyatakan bertobat di hadapan Allah. Sekali lagi kita punya harapan kok, kita punya pengampunan dosa kok, karena Yesus sudah mati dan bangkit demi kita, demi orang berdosa ini. Demi apa? Supaya Allah dimuliakan teman-teman. Teman-teman, kasihnya itu luar biasa loh teman-teman. Dan kita seharusnya tidak berhenti pada menyalahkan diri sendiri dan akhirnya hanya berhenti pada ya melihat kita berdosa dan udah kehilangan harapan. Gak ada harapan bagi orang berdosa kalau kita cuma berhenti di sana teman-teman. Tapi kiranya lewat Yohanes pasal yang ke-7 dan 8 ya. Terus 8 ini. Kita kembali diingatkan bahwa kita punya harapan teman-teman. Kita tidak ditinggalkan sendirian. Kita punya Allah yang mengampuni itu. Ingat teman-teman. Yesuslah yang layak menghukum kita. Tetapi apa yang Dia katakan kepada aku dan kamu? Aku pun tidak menghukum engkau. Teman-teman, kiranya episode podcast hari ini kembali mengingatkan kita. Dan kayaknya teman-teman bisa melihat akan Yesus Kristus Allah manusia itu. Yang aku sembah, yang teman-teman sembah juga. Kalau teman-teman adalah orang Kristen yang percaya kepada Dia. Mungkin pendengar podcast ini ada yang belum percaya. Dan aku mengundang teman-teman semua untuk datang kepada Dia. Serahkan segala dosa kalian dan terimalah pengampunan yang sempurna itu di dalam hidup kita masing-masing. Di dalam hidup kita yang penuh dosa ini, sekali lagi teman-teman, kita tidak ditinggalkan sendirian tanpa jalan keluar. Kita punya Kristus Yesus, kita punya Allah itu yang mengampuni dosa kita, yang memberikan kita jalan keluar. Kiranya ayat yang Yohanes 8 ya, ayat yang ke-11 tadi itu menjadi sebuah ingat-ingatan bagi kita selalu. Kata-kata Yesus yang indah ini ya, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Menjadi sebuah ayat yang menggema dalam hati kita dan membuat kita memandang kepada Kristus di tengah segala keberdosaan kita. Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini teman-teman. Kalau teman-teman mau sharing sesuatu, teman-teman bisa sampaikan di
polling bagian bawah, polling atau question ya, Q&A bagian bawah. Dan teman-teman juga bisa, mungkin teman-teman punya topik lain yang pengen dibahas di podcast ini juga bisa disampaikan di voice message, Anchor, dan juga atau di Q&A di bagian bawah dari episode podcast ini jika lo teman-teman dengerin di Spotify. Oke, terima kasih teman-teman. Oh ya, dan terakhir aku pengen bilang bahwa Komisi Podcast Kristen sudah hadir di Noise. Jadi teman-teman sudah bisa mendengarkan podcast ini di Noise, Google Podcast, Spotify, dan Apple Podcast, dan juga berbagai platform podcast lainnya. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.